Днем Великой Победы! Ура! Sejak konflik Israel dan Hamas terjadi pada 7 Oktober kemarin, sudah ada beragam upaya untuk meredakan situasi. Salah satunya lewat Dewan Keamanan PBB. Upaya penyelesaian konflik ini kembali gagal karena diveto oleh China dan Rusia karena menganggap resolusi yang dibawa Amerika Serikat tidak efektif. Perlu kita ketahui bersama, dalam Dewan Keamanan PBB, Amerika cuma menyerukan jeda kemanusiaan. Hal ini dimaksudkan untuk membiarkan bantuan masuk kembali ke jalur Gaza yang tengah diblokade. Menurut Rusia, hal ini tidak efektif karena Amerika tidak menyerukan gencatan senjata penuh. Makanya, Rusia hadir dengan proposalnya sendiri, yaitu mengupayakan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan dihormati sepenuhnya. Wakil Rusia di Dewan Keamanan PBB, Vasily Nebenzia, mengatakan kalau upaya yang diajukan oleh Amerika jelas punya satu tujuan, bukan untuk menyelamatkan warga sipil, namun untuk menopang posisi politik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Solusi yang ditawarkan oleh Rusia ini tentu mengundang pertanyaan besar. Di manakah Putin dan Rusia berpihak dalam konflik Israel dan Hamas? Tidak seperti Amerika Serikat yang all-in mendukung Israel, Rusia memang cenderung berada di tengah dalam konflik yang sedang terjadi. Bahkan pada 26 Oktober kemarin, perwakilan Hamas diundang ke Rusia untuk membicarakan nasib dari tawanan Hamas yang sekarang berada di Gaza. Setelah pertemuan itu, Hamas mengatakan pada dunia bahwa mereka memang berkawan baik dengan Rusia dan akan melakukan koordinasi langsung perihal pembebasan sandera berkewarganegaraan ganda Rusia-Israel. Kedatangan para milisi Hamas ke Moskow ini tentu menarik perhatian Israel. Pihak Israel secara terbuka mengecam tindakan Rusia dan menganggap Rusia melakukan hal tidak senonoh yang cenderung mendukung Hamas. Dari kacamata Israel, Rusia yang mendukung Hamas memang bukanlah hal baru, sebab di internet sudah tersebar banyak video. Contohnya, di bandara wilayah Dagestan di Rusia, di mana banyak warga sipil yang mengincar orang-orang berpaspor Israel untuk meluapkan kemarahan mereka. Citra Rusia yang mendukung Hamas ini memang cukup abu-abu karena pada awal serangan masuknya Hamas menuju Israel, Rusia adalah negara yang turut mengecam tindakan Hamas tersebut. Hal ini secara langsung dikemukakan oleh Duta Besar Federasi Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky. Apalagi pada momen tersebut Hamas memang terbukti menewaskan sedikitnya 1.400 orang dan menyandra 200 orang ke jalur Gaza. Kejahatan yang memang tidak boleh disebut sebagai kewajaran. Nah, namun dalam pidato yang sama, Rusia juga menyalahkan Israel dan mengatakan serangan Hamas sebab provokasi yang dilakukan oleh Israel. Menurut Rusia, provokasi ini datang dari sejumlah serangan Israel yang telah menewaskan 200 orang Palestina dari awal tahun 2023 hingga sebelum serangan Hamas itu terjadi. Kemudian sejak awal konflik ini terjadi, Presiden Putin memang selalu mengacu pada solusi dua negara, di mana Palestina berdiri sebagai negara berdaulat dan hidup aman berdampingan dengan Israel. Bagi Putin, solusi konflik antara Israel dan Palestina hanya bisa diselesaikan dengan solusi dua negara, di mana Palestina beribu kotakan Yerusalem Timur sesuai dengan apa yang disepakati dunia internasional pada tahun 1967. Solusi yang diserukan oleh Rusia ini juga banyak diasumsikan untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat dan dunia Barat di Timur Tengah.